pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari Sabtu ya, pagi-pagi sudah di perjalanan. Jadi hari ini saya mau ke rumah klien saya, di mana tetap nih masih ngajar secara private ya. Nah, gimana kabarnya Sabtu hari ini? Hari Sabtu ini sampai kebalik-balik nih ngomongnya. Saking semangatnya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya. Sehat, ceria, bahagia. Pokoknya doa-doa terbaik deh untuk sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini saya kembali lagi akan memberikan private class ya terhadap ada klien saya yang tentunya karena private ya tidak diekspos. Dan materinya sekarang adalah great personality. Ya, menjadi pribadi yang menyenangkan, yang menarik, sehingga kita banyak teman, banyak sahabat, dan tentunya diterima dalam lingkungan di mana saja kita berada. Nah, hari ini halo, sudah ada yang join ini. Dia HP join. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Nah, kalau berbicara tentang personality, ada ponakan saya nih, Ari. Halo. Gimana, sudah jadi ke Beleleng? Kapan ke Belelengnya? Ketemu nanti di Singaraja ya. Oke, jadi hari ini karena saya akan memberikan materi tentang great personality, saya akan sharingkan tentang personality yang sangat sering sekali kita dengar, yaitu tentang sombong. Kita sering sekali ya mendengar kata-kata sombong. Nah, ini juga sebenarnya untuk introspeksi terhadap diri kita sendiri. Begitupun saya. Ketika saya sharing ini, mudah-mudahan saya selalu mengintrospeksi pada diri saya sendiri. Jangan sampai saya termasuk orang yang kata-kata tadi, yaitu sombong ya. Kita kadang-kadang sering sekali merasa bahwa kita tidak sombong, padahal kita sombong ya. Halo, sukses ya di hari ke Buleleng tanggal 25. Oke, sampai ketemu ya nanti di Singaraja. Nah, berbicara tentang kata sombong ya, sebenarnya saya mendengar, membaca ya dari orang-orang yang jauh lebih bijak daripada saya. Ada 3 tingkat kesombongan katanya ya dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama biasanya kalau orang sombong itu sangat identik dengan harta. Umpamanya dia kaya ya, punya sesuatu, orang bilang, wah sombong banget sih orang itu gitu ya. Orang tuh pasti selalu bilang, wih sombong. Nah, sombong itu identik dengan harta. Jadi ketika orang bilang sombong, hubungannya dia punya lebih daripada kita. Kemudian orang biasanya lebih cenderung atau condong ya, orang tersebut adalah kaya atau dan sebagainya. Itu biasanya sombong level 1 katanya ya. Jadi kalau orang kaya sombong, itu level 1 itu. Kemudian ada yang kedua, itu adalah sombong karena ilmu. Ini ya, aduh jangan deh saya sampai seperti itu. Kalau ada orang sombong ya, halo Budayu, apa kabar? Cok Sinta, halo juga, apa kabar? Saya lagi men-sharingkan tentang sombong ini ya. Jadi level 1 adalah sombong karena harta. Itu sering sekali orang mengidentikan yang namanya kesombongan itu dengan harta. Yang kedua karena ilmu. Kalau orang ini biasanya berilmu, mulai deh sombong ya. Umpamanya ilmunya banyak atau mempunyai gelar dan sebagainya. Nah, diidentikan kembali kepintaran ya, ilmu itu dengan kesombongan, dan ini level 2 ya. Ini mudah juga untuk orang melihat atau judgementnya ya, dia sombong sekali baru pintar gitu ya. Oh, dia sombong sekali baru udah sekolah di tempat yang luar biasa dan sebagainya. Ini identik sekali. Nah, biasanya sombong yang ketiga ini nih yang levelnya paling dalam ya. Dan kadang-kadang kita tidak merasa. Sombong karena kebaikan ya. Sombong karena kebaikan. Kita sering ya merasa diri kita baik, kemudian kita mengupload sesuatu yang baik. Sebenarnya kesombongan inilah yang paling sulit kita hindari. Sombong karena kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya
mulai sadar sekarang bahwa sebenarnya kesombongan itu bukan hanya pada harta. Ada juga pada ilmu, ada juga tentang kebaikan. Orang merasa baik, orang merasa dirinya baik. Nah, itu biasanya orang merasa diri sombong. Karena fisik. Oh, karena fisik katanya lagi ya. Kalau karena fisik ini termasuk yang mana ini? Ya, termasuk yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Kalau yang pertama jelas ya karena kekayaan ya, mungkin karena punya kecantikan dan sebagainya, itu juga sombong ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak, artinya tuh punya kelebihan ya Pak Eko ya. Jadi kesombongan itu kelebihan ya, jadi kelebihan harta ya, mempunyai lebih daripada orang lain itu sombong karena harta. Yang kedua karena ilmu, lebih daripada orang lain karena ilmunya, itu juga sombong. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit katanya ya, kebaikan ya. Orang tidak merasa sombong loh biasanya orang baik ya, padahal dia sombong gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak termasuk orangnya ya. Mulai kita introspeksi diri. Dan yang Pak Eko bilang yang paling populer adalah karena fisik ya, merasa diri jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng ya, lebih bodinya lebih seksi. Nah, itulah sharing saya pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat semuanya terhindar dari yang namanya kesombongan ya, karena kesombongan ini paling dibenci oleh Tuhan ya. Dan kita ingat ya, kita kadang-kadang tidak sadar kita sombong. Nah, inilah yang harus connectionnya masih oke. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang menarik dan tentunya pribadi-pribadi yang benar-benar benar-benar sombong, benar-benar terhindar dari yang namanya kesombongan. Sampai jumpa lagi. Saya sudah mau sampai ini, dan tentu private class ini saya sangat senang sekali karena langsung berhadapan dengan hanya beberapa orang saja. Jadi kalau sahabat-sahabat sini ingin private juga silahkan, tinggal hubungi saya. Oke, semoga hari Sabtunya berbahagia. Materinya sangat bagus di era saat ini, betul ya. Kita kadang-kadang nggak sadar tuh, Ri. Kita nggak sadar ya kalau kita tuh sombong ya. Oke, jadi sekarang mari kita menjadi pribadi yang menarik dan disenangi oleh lingkungan di sekitar kita dengan meniadakan yang namanya sombong dalam diri kita. Oke, sampai jumpa lagi ya. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Dah. Terima kasih yang sudah join ya, Ana Grace ya. Untuk Ari ya, salam buat ini ya mamahnya ya di Mataram. Oke, kemudian Dianet join juga. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.